Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sari, kelas 2A, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syekh Yusuf. Di sini saya akan membahas pro kontra mengenai penerapan sekolah berdasarkan zonasi. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu sistem zonasi di sekolah. Sistem zonasi sendiri ini adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan, adil, yang ditetapkan sesuai dengan tempat tinggal calon peserta didik tersebut. Menurut Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode tahun 2016 sampai 2019, beliau mengatakan bahwa sistem zonasi adalah salah satu strategi yang dilakukan agar percepatan dan pemerataan pendidikan yang lebih berkualitas. Sistem ini baru digunakan atau dimulai pada tahun 2017 dalam penataan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan dan dalam bentuk sederajat. Pemberlakuan sistem ini baru dimulai efektif pada tahun 2018. Sistem zonasi pendidikan ini mengutamakan kedekatan dan jarak antara domisili calon peserta didik, yaitu dengan satuan pendidikan dan bukan berdasarkan prestasi akademik. Calon peserta didik yang jarak rumahnya lebih dekat dengan satuan pendidikan harus lebih diprioritaskan untuk diterima daripada yang jauh dari satuan pendidikan atau sekolah. Penetapan zonasi pendidikan telah ditentukan oleh pemerintah daerah dan dari hasil tersebut berdasarkan kesepakatan antara Dinas Pendidikan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Pada sistem zonasi ini yang sekarang diterapkan akan mengubah paradigma atau pola pikir calon peserta didik yang dimana anak-anak terbaik tidak perlu bersekolah di sekolah terbaik yang jauh dari tempat tinggalnya. Sejauh penerapannya, sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB diklaim mampu memberi implikasi terhadap kesiapan seluruh sekolah dengan mutu yang setara, sekolah unggul atau sekolah favorit. Adanya stigma yang beredar luas di masyarakat yang menganggap rendahnya kualitas siswa yang bersekolah di sekolah tidak favorit. Hal ini justru merugikan bagi sekolah-sekolah tidak favorit sebab mereka tidak menjadi prioritas bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ternyata penerapan sistem zonasi di sekolah ini menghadirkan pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat yang pro, mereka mendukung usulan pemerintah untuk diberlakukannya sistem zonasi di sekolah. Berikut adalah poin-poin masyarakat yang pro dengan usulan pemerintah tersebut. Nah, untuk yang pertama, masyarakat yang pro terhadap usulan pemerintah ini beranggapan bahwa penerapan sistem zonasi ini dapat mengurangi kemacetan di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta. Sistem zonasi ini membuat sebagian besar anak yang sekolah di suatu sekolah berasal dari tempat yang jaraknya dekat dengan sekolah tersebut. Jadi, sekolah itu tidak perlu menggunakan mobil ataupun motor. Mereka hanya perlu berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Dengan demikian, hanya sedikit orang yang datang dari tempat jauh untuk datang bersekolah atau mengantar anaknya ke sekolah. Dan ini dapat mengurangi kemacetan karena sebelum sistem zonasi, banyak orang yang berlomba-lomba datang ke DKI dari berbagai daerah seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok. Setiap pagi, begitu banyak mobil pribadi yang datang dari daerah-daerah tersebut menuju sekolah-sekolah di Jakarta. Itulah penyebab ketika hari libur sekolah, jalanan menjadi lebih sepi dibanding ketika hari masuk sekolah. Sekalipun kantor, pemerintahan, dan swasta tetap buka dan beroperasi. Untuk poin yang kedua, masyarakat yang pro beranggapan bahwa dampak positif lainnya adalah berkurangnya potensi polusi udara. Ya karena itu, sekolahnya dekat, jadi nggak perlu naik mobil atau naik motor lagi. Mereka hanya perlu berjalan kaki atau menaiki sepeda aja. Jadi itu sangat mengurangi polusi udara yang ada di jalanan-jalanan.
Untuk poin berikutnya, yaitu guru-guru di sekolah-sekolah yang selama ini tergolong menjadi sekolah favorit akan berada di zona tidak nyaman karena selama ini mereka berada di zona nyaman terus yang mengajar anak-anak yang hampir semuanya pintar. Tapi dengan sistem zonasi ini mereka dituntut untuk keluar dari zona nyaman. Untuk mempertahankan status sebagai sekolah favorit, mereka harus bekerja lebih ekstra, yaitu mengajar anak-anak yang biasa-biasa saja atau bahkan anak yang tergolong lambat dalam belajar, yang notabene berasal dari sekitar sekolah mereka terlebih dahulu. Para guru dan kepala sekolahnya dipaksa untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengejar target, bertahan sebagai sekolah favorit, sebab dengan tetap menjadi sekolah favorit, mereka akan mendapat fasilitas yang tetap oke dari pemerintah dan mereka terhindar dari cap bukan gurunya yang bagus, tapi karena muridnya selama ini yang memang pintar-pintar. Setidaknya itu dapat menjadi pemicu mereka untuk bekerja ekstra di zona yang tidak nyaman tadi. Para siswa yang bersekolah di sekolah yang tidak favorit jadi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka karena ada teman-teman mereka yang pintar yang bisa menjadi mentor mereka. Karena itu daya saing di sekolah itu pun di antara para siswanya menjadi lebih meningkat. Pada akhirnya itu meningkatkan juga kualitas lulusan dari sekolah tersebut. Nah, itu dia anggapan masyarakat yang pro terhadap usulan pemerintah, yaitu penerapan sistem zonasi di sekolah. Berikut ini adalah masyarakat yang kontra terhadap usulan pemerintah ini. Dan berikut adalah poin-poin yang dianggap kontra. Pihak yang kontra berfokus pada kekurangan dari implementasi sistem zonasi yang kurang optimal. Kekurangan tersebut berupa kesiapan sekolah-sekolah daerah seperti sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan yang belum setara. Untuk poin yang kedua yaitu pada masalah kebijakan jalur prestasi yang dianggap belum mewadahi kebutuhan di lapangan. Untuk poin yang ketiga yaitu masalah penentuan jarak sekolah dan tempat tinggal yang menyebabkan sebaran jumlah peserta didik pada setiap sekolah menjadi tidak seimbang dan minimnya partisipasi aktif orang tua karena lemahnya literasi terkait sistem zonasi yang disebabkan oleh efek samping kelemahan teknis di lapangan. Pada poin yang keempat ini, masyarakat yang kontra beranggapan bahwa yang paling terkena imbas dari penerapan sistem zonasi ini adalah anak-anak yang pintar dan berprestasi, tetapi rumah mereka berada di pinggiran. Mereka akhirnya akan masuk ke SMA dekat rumah mereka, di mana secara kualitas sarana dan prasarana sudah jauh berbeda dengan sekolah yang favorit. Secara kesempatan masuk PTN pun melalui jalur SNMPTN juga jauh berkurang. Mau bersaing melalui UTBK juga biasanya akan tertinggal. Dan untuk poin yang terakhir yaitu poin yang kelima adalah masyarakat yang beranggapan seharusnya program zonasi dibarengi juga dengan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dengan peningkatan guru pengajar ataupun sarana dan prasarana. Karena dari sekian tahun program ini berjalan, belum ada program peningkatan kualitas dari pemerintah. Jadi mereka berharap agar segera dilakukannya pemerataan di pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, itu dia tadi adalah penjelasan pro dan kontra dari masyarakat yang beranggapan terhadap penerapan sistem sekolah berdasarkan zonasi. Menurut saya sendiri, penerapan sistem zonasi di sekolah ini terbilang bagus ya, karena bertujuan menyamaratakan pendidikan agar seluruh siswa di Indonesia ini merasakan pendidikan yang sama, dari siswa yang selalu mendapatkan nilai yang bagus sampai siswa yang belum beruntung mendapatkan nilai yang bagus. Jadi mereka itu rata. Tapi yang masih saya sayangkan di sini adalah belum meratanya sekolah-sekolah di Indonesia, yaitu masih adanya sekolah favorit yang di dalamnya itu ada guru-guru yang bagus, fasilitas yang bagus, dan ekstrakurikuler yang bagus. Dari sini aja udah kelihatan kalau calon peserta didik sekolah tersebut akan lebih memilih sekolah favorit. Jadi jika di sini pemerintah ingin menerapkan sistem zonasi, yang harus terlebih dahulu diterapkan adalah pemerataan sekolah di
di Indonesia, dari mulai fasilitasnya yang bagus dan guru-gurunya yang bagus serta ekstrakurikuler yang bagus. Jadi terjadi keseimbangan sehingga nggak ada lagi istilah sekolah favorit. Tetapi jika ada pertanyaan apakah penerapan sistem zonasi merupakan sebuah solusi atau bentuk masalah baru untuk dunia pendidikan di Indonesia, jawabannya adalah tidak. Perlu digarisbawahi bahwa penerapan sistem zonasi ini tidak buruk, hanya saja belum siap diterapkan di Indonesia. Walaupun pemerintah khususnya Kemendikbud telah bekerja keras mempersiapkan PPDB jalur zonasi, nyatanya sistem ini belum terlalu optimal untuk dilaksanakan. Lalu sistem zonasi akan sangat mustajab apabila jumlah sekolah dapat menampung semua calon peserta didik dari perspektif yang lebih luas. Akan lebih baik lagi apabila pembangunan sekolah dilaksanakan ke seluruh pelosok negeri yang ada di Indonesia, agar pemerataan di sektor pendidikan ini cepat terwujud. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pro dan kontra penerapan sekolah berdasarkan zonasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.